dari sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Sa'ad bahwa satu ketika Jibril telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berpesan kepada baginda Rasul. Setidaknya ada 3 pesan yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama kata Jibril adalah ismasi fa innaka mayyit. Hiduplah dengan sesuka hatimu karena sesungguhnya engkau nanti akan mengalami kematian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Imam Al-Ghazali beserta dengan murid-muridnya berkumpul dan Imam Ghazali melontarkan suatu pertanyaan kepada muridnya. Pertanyaan itu Imam Ghazali mengatakan, apakah yang paling dekat kepada kamu saat ini? Maka para muridnya banyak memberi tanggapan, banyak memberi jawaban. Di antaranya mereka mengatakan bahwa yang paling dekat pada kami pada saat ini adalah keluarga kami, anak, istri, keluarga kami yang paling dekat. Itulah merupakan yang paling dekat kepada kami. Mendengar jawaban daripada muridnya tersebut, Imam Al-Ghazali tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Beliau mengatakan bahwa yang paling dekat kepada kamu saat ini adalah merupakan kematian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak satu hari malaikat Israel, malaikat mencabut nyawa itu ada 71 kali mengintip daripada kematian seorang hamba. Satu hari 71 kali dia yaitu melihat kepada hamba-hamba Allah yang akan tarik atau mungkin akan mengalami kematian. Oleh karenanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu adalah merupakan suatu hal yang paling dekat dengan kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, "A'malu ummati baina 50 wa 60." Umur umat itu hanya antara 50 ke 60. Dan satu hadis lagi mengatakan bahwa umur umat itu hanya antara 60 ke 70 tahun dan sedikit sekali yang mengalami atau melebihi daripada hal tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini menyediakan kepada kita suatu malam yang sangat istimewa yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Ini adalah merupakan permintaan baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Engkau berikan umat yang umur yang panjang kepada umat terdahulu. Apakah umat Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya Engkau berikan kepada mereka umur yang panjang? Maka apakah yang Engkau berikan kepada umatku yang paling istimewa di dalam kehidupan mereka? Maka baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku akan berikan kepada umatmu yaitu suatu kelebihan melebihi mungkin daripada umat-umat yang terdahulu. Itulah namanya yang kita kenal namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya yaitu suatu bukan pahala, mungkin pahala yang sangat besar melebihi daripada amalan-amalan yang dikerjakan oleh umat-umat yang terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama pesan Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan, "Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqah." Cintailah sesukamu siapapun yang engkau ingin cintai. Karena suatu waktu nanti engkau akan berpisah dengan. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan cinta ini kepada setiap manusia. Makanya dikatakan oleh Rasul, irhamu man fis sama mimman man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah orang-orang yang berada di bumi ini, maka engkau akan sayangi atau dikasihi oleh orang-orang yang berada di langit atau malaikat. Hadirin yang maklumat yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kecintaan ini adalah merupakan suatu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Siapapun kepada kita adalah cinta ini merupakan suatu cinta yang besar kepada keluarga kita kah namanya, kepada teman-teman kita, kepada andai tolan kita, kepada kerabat kita dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ketika malaikat Jibril datang menjumpai Rasul, yang pada saat itu Rasul sudah sakit keras, maka ketika Jibril datang, dia memalingkan wajahnya dari baginda Rasul karena melihat Rasul pada saat itu sudah tidak berdaya lagi. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Jibril, tatap wajahku. Maka dengan pelan-pelan Jibril menatap wajah baginda Rasul. Maka Rasul mengatakan, apakah setelah aku nanti tiada, engkau turun lagi, masih turun ke dunia ini? Maka Jibril mengatakan, ya Rasul, saya akan turun ke dunia ini, tetapi keturunan saya ke dunia ini adalah untuk mengambil berkah-berkah yang ada di dunia ini. Maka salah satu berkah yang dicabut oleh Jibril yaitu adalah irfa'ul mahabbah fi qulubil mu'minin, yaitu Jibril mengambil keberkahan daripada rasa cinta kita kepada orang lain, kepada orang yang beriman, kepada kerabat dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita cintai di dalam kehidupan dunia ini, maka hendaknya cinta kita itu kita letakkan, yaitu adalah cinta yang mungkin tidak membawa kita kepada kelalaian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang paling tinggi itu adalah cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan cinta ini adalah merupakan cinta yang abadi dan tidak akan pernah hilang sama sekali. Sedangkan cinta kita kepada makhluk itu adalah merupakan cinta yang semu. Saat mungkin kita tidak mempergunakan suatu barang yang kita miliki, yang pada awalnya barang tersebut adalah merupakan suatu yang sangat kita cintai, dan tetapi lama-kelamaan pengaruhi oleh waktu, maka barang tersebut mungkin sudah hilang daripada hati kita. Maka dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya ahbib habibaka haunam ma asa ayyakunu bakhir yauman baghidaka yauman. Cintailah sesuatu itu hanya sekedarnya saja. Kalau satu waktu yang engkau cintai itu akan menjadi bumerang atau merupakan kebencian kepadamu. Kemudian juga beliau mengatakan, abghid baghidaka haunam asa ayyakuna yauman. Bencilah kepada sesuatu, bencilah kepada orang atau benda yang kita cintai tersebut hanya sekedarnya saja. Kelak pada satu waktu nanti, benda atau yang kita cintai tersebut akan menjadi kesayangan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pesan Jibril yaitu adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah dengan sesukamu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengawas, Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah merupakan
merupakan suatu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah teman kita dekat dengan kita dia berpuasa atau tidak. Itu kita tidak akan mengetahuinya. Karena ibadah Ramadan yang kita lakukan ini adalah merupakan ibadah sir, ibadah yang rahasia, yang tidak seorang pun tahu apa yang kita lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas daripada kualitas puasa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.